Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali siang hari ini saya dapat menjumpai saudaraku semuanya pada mata kuliah Tazkiyatun Nafs dan Integrasi Kurikulum. Dan mohon maaf untuk pertemuan kali ini saya menjumpai saudaraku semuanya melalui video ya karena saya terkendala koneksi internet. Baik, eh, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tema pertama. Tema pertama berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Seperti yang sudah saya review sebelumnya ya di pertemuan yang lalu. Jadi setengah dari materi kita sampai ya UTS ya kurang lebih 7 pertemuan kita akan membahas tazkiyatun nafs. Kemudian eh, pada pertemuan yang ke-8 ya atau yang ke-9 ya kurang lebih itu nanti kita akan membahas integrasi kurikulum. Nah, materi pertama terkait dengan tazkiyatun nafs ini menjadi bagian yang penting ya sebelum kita melakukan integrasi kurikulum karena integrasi kurikulum adalah bagian daripada visi ya, visi dan misi kita sebagai guru pendidikan agama Islam. Bagaimana kita mengislamisasikan suasana ataupun kurikulum di sekolah kita. Nah, namun demikian tentu saja kita tidak mempunyai visi ke arah itu sebelum kita kemudian mengislamisasikan ya atau mungkin menyadarkan gitu bahasanya ya kita betul-betul menyadari tentang pentingnya keislaman, nuansa keislaman yang sungguh-sungguh di dalam diri kita terlebih dahulu. Jadi kita coba ingin menyadarkan membangun kesadaran internal terlebih dahulu ya ibda binafsik ya kira-kira seperti itu kita akan mengawali semuanya dengan memperbaiki diri kita membangun kesadaran diri kita setelah itu kita baru bisa beranjak untuk melakukan eh, integrasi kurikulum melakukan visi bagaimana kita mengislamisasikan kurikulum maupun environment di sekolahan kita. Baik, saya akan share terlebih dahulu materi PowerPoint-nya. Baik, di bagian pertama ini kita akan membahas jati diri manusia ya. Jati diri manusia. Kita akan memahami hakikat diri kita dalam perspektif Al-Qur'anul Karim. Tidak hanya kita memahami ya secara akal pikiran ya, tapi kita coba untuk menanamkan kesadaran dalam diri kita. Jadi mungkin ini ya perbedaan dari materi-materi lain yang pendekatannya lebih kepada kognitif ya, kepada akal pikiran. Nah, di sini di materi ini kita coba untuk ke dalam diri kita. Kita mencari kesadaran ke dalam diri kita. Oleh karena itu, di dalam materi pertama ini, jati diri manusia, saya juga menambahkan subjudul penghayatan rasa keimanan dan latihan. Jadi bukan hanya kita memahaminya secara kognitif, tapi kita coba ingin belajar mencari kesadaran dalam diri kita. Dalam diri kita, karena itu saya sebut di sini dengan pendekatan Irfani approach. Ya, Irfani approach adalah satu pendekatan pemahaman terhadap ayat Al-Quran maupun hadis, ya, yang kita gunakan pendekatan batin ya, pendekatan rasa ya, bukan hanya kognitif sebagaimana pendekatan pendekatan tafsir yang bersifat burhani ya. Burhani itu mendekati ayat Al-Quran melalui akal pikiran. Jadi ada tiga sebenarnya, ada tiga pendekatan ketika kita ingin memahami teks-teks Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang pertama adalah eh, burhani ya, bayani ya. Yang pertama bayani yaitu pendekatan pemahaman melalui susunan kata ya, melalui susunan kata, grammatical language-nya ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah burhani, memahami melalui akal pikiran. Yang ketiga adalah pendekatan irfani, yaitu pendekatan pemahaman yang
lebih kepada internalisasi rasa ya, kurang lebih seperti itu. Dan tiga pendekatan ini di Muhammadiyah sudah putuskan ya menjadi tiga pendekatan yang sah digunakan untuk memahami ayat maupun hadis. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, di dalam ayat-ayat yang akan kita bahas nanti ya, terutama ini kita bisa memetakan manusia terkait dengan pemahaman atas jati dirinya itu menjadi tiga. Yang pertama adalah manusia yang tidak menyadari jati dirinya. Dia tidak tahu ya siapa dirinya sendiri itu seperti apa, dan tentu saja dia tidak mengerti identitasnya. Sehingga dia tentu saja di dalam menjalani kehidupan ini juga banyak mengalami error ya, miskomunikasi dan lain-lain sebagainya ya, yang tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah manusia yang menyalahgunakan jati dirinya. Jadi dia mengetahui sebagian daripada jati dirinya, tapi kemudian dia keliru ya. Ada satu misunderstanding tentang dirinya sehingga dia tidak sesuai juga dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada manusia yang betul-betul menyadari jati dirinya sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memandang kehidupan dan melakukan apapun ya aktivitas dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya akan mengawali dari ayat ini ya. Ini kita semua tentu saja sudah sangat familiar ya. Ini ayat sangat terkenal dan kita semua tentu saja hafal. Ini adalah petikan ayat dari surah At-Tin. Watini wa zaitun ya, dan seterusnya. Kemudian di situ ada kalimat yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, gitu ya. Dan saya sungguh telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, ahsani taqwim, yang terbaik, yang terbaik. Jadi manusia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ditegaskan sebagai masterpiece. Jadi yang the greatest one ya, the best one, yang paling bagus, yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah, gitu ya. Paling baik, terbaik. Nah, nanti kita akan coba jelaskan ya melalui beberapa keterangan apa yang membuat manusia itu menjadi sosok yang paling baik, yang paling hebat, yang paling luar biasa. Nah, tapi herannya atau mungkin ya tanda tanyanya adalah kemudian di ayat berikutnya summa radadnahu asfalasafilin. Itu ya. Nah, ini makhluk yang sudah yang terbaik. Kata Allah ini luar biasa ya. The greatest one ya. The best creation gitu, yang paling luar biasa, yang paling baik, tapi kenapa kemudian diikuti dengan kemudian kata Allah kemudian saya kembalikan asfala safilin, kepada tempat yang paling rendah ya. Seperti ada kontradiksi ya teman-teman sekalian, seperti ada kontradiksi. Dikatakan oleh Allah, dipuja oleh Allah sebagai ini loh makhluk saya yang terbaik, tapi kemudian diiringi dengan dikembalikan kepada tempat yang terendah, kata Allah begitu ya. Jadi ada semacam dua hal yang apa bertentangan gitu ya, seperti bertentangan ya. Kecuali kata Allah illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun, gitu ya. Kecuali mereka orang-orang yang satu amanu ya, ya orang yang beriman, ini kuncinya ya, ini kuncinya. Kemudian melakukan amal soleh. Nah, ini yang akan mendapatkan balasan yang luar biasa banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dialah orang yang akan mendapatkan reward, dialah orang yang benar-benar dapat memaksimalkan potensi dirinya sebagai masterpiece ciptaan Allah.
Siapa? Ya dia amanu. Dia orang-orang yang beriman dan wa amilus sholihat. Nah, nanti kita akan elaborasi sedikit ya. Orang inilah yang memenuhi syarat sebagai ahsani takwim. Dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, dapat mengakses ya seluruh kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsani takwim. Tapi di situ ada warning yang luar biasa ya. Warningnya apa? Ketika manusia tidak bisa melakukan ini, maka manusia akan dikembalikan kepada derajat yang paling rendah. Coba kita lihat sedikit elaborasinya di atas ini ya. Di bawah, mohon maaf. Nah, jadi kita melihat makna yang tersirat di dalam ayat ini ya. Manusia dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsani takwim. Tapi kemudian diberi peringatan yang keras sekali oleh Allah ya. Ini adalah the best. Ini adalah makhluk yang luar biasa, yang hebat, yang paling baik ya. Tapi kemudian langsung di belakangnya diberikan warning. Tapi perhatikan ya, kehebatan-kehebatan ini yang luar biasa ini bisa membuatnya kemudian justru menempati tempat yang paling rendah gitu ya. Jadi manusia itu punya potensi yang luar biasa, ya kekuatan yang luar biasa. Tapi tentu saja keluar biasaan ini jika tidak tepat, ya tidak dipahami dengan tepat, tidak digunakan dengan tepat, justru dia akan menjadi bahaya yang luar biasa juga, gitu ya. Ya, ini seperti mungkin kita bisa membayangkan seperti katakanlah negara-negara yang punya nuklir ya, negara adidaya yang punya nuklir. Oh, hebat sekali ya karena punya nuklir. Ya, kalau dia bisa menggunakan untuk kebaikan luar biasa, tapi dia juga punya potensi yang dapat merusak yang luar biasa. Ya, itulah manusia. Manusia juga semacam itu ya, kata Allah. Dia punya kehebatan yang luar biasa, dia adalah yang paling baik, ya, tapi kalau tidak sesuai dengan yang diatur oleh Allah, dia akan menjadi bahaya utama bagi kehidupan ini, gitu ya. Dia akan justru menempati tempat yang terendah, dari yang terbaik menjadi yang terendah, gitu ya. Nah, syarat utamanya tadi saya sebutkan di atas, agar dapat mengakses seluruh potensi ini adalah kita harus beriman, penuh keimanan. Nah, inilah poinnya ya. Kita akan membangun belief, ya put in trust with Allah gitu ya. Jadi kita akan membangun keimanan, percaya number one in our mind gitu ya. In our mind adalah Allah. Kita akan mempercayakan. Nah, seringkali kan kita lebih mengandalkan kepada olah pikir ya, bukan olah zikir, bukan olah hati ya. Kita akan mendekati semua ini dengan rasa keimanan, harus beriman, harus percaya gitu ya. Harus percaya. Imannya lebih besar. Ini adalah syarat utama ketika ingin kita mendapatkan predikat sebagai asani takwim, dapat mengakses seluruh kelebihan yang diberikan Allah sebagai masterpiece-nya Allah dan beramal soleh. Oke, nanti kita akan elaborasi ya, tidak secara detail sekali ya, tapi ya tipis-tipis yang mudah kita pahami, kita hayati dan kita coba untuk juga menerapkannya ya dalam keseharian kita. Nah, teman-teman sekalian, kita juga memahami bahwa inilah sikap Allah untuk mendewasakan manusia. Jadi manusia itu memang diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kebebasan untuk tumbuh menjadi makhluk yang dewasa. Jadi dia seperti apa? Tidak seperti malaikat ya yang dikawal dengan kebaikan, penuh dengan kebaikan. Manusia ini memang luar biasa, ada potensi baik yang luar biasa, tapi ada potensi merusak. Tapi dia diberikan kebebasan, sehingga dia kalau dia bisa tumbuh dengan baik, dia sangat hebat, gitu ya. Ini sebenarnya kan cara mendidik juga ya. Ini yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ini kan sebenarnya metode of teaching juga ya. Ya, bagaimana cara mendidik manusia ya. Ya, memang bersiko ya, memang bersiko dengan metode ini ya. Tapi inilah cara untuk mendewasakan manusia, sehingga orang yang tumbuh dengan apa metode seperti ini, dia yang bisa tumbuh menjadi manusia yang the the great human gitu kan. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ada beberapa ayat ya di dalam Al-Quran. Coba nanti apakah ada yang di dalam ayat lain. Saya hanya sitir satu ayat kayaknya ya. Oh, oke, oke. Ada lagi yang ayat 38 ya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni
ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun itu ya. Ada beberapa ayat sebenarnya selain daripada ini daripada tadi Atin ini ada juga Al-Baqarah ayat 38 bisa dilihat ya. Itu di situ Allah juga di situ menegaskan ya wa idz qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah kata Allah saya akan menjadikan khalifah wakil ya. Ini presentative of me kan itu luar biasa ya. Jadi kedudukannya kalau di dalam ayat 38 surat Al-Baqarah nanti bisa dilihat kembali nah, di slide ini kayaknya saya tidak tampilkan ya tidak ada di bawah itu ditegaskan oleh Allah bahwa ini saya akan jadikan khalifah. Bayangkan pernyataan ini mengundang protes dari malaikat. Malaikat ya. Malaikat itu makhluk yang serba taat pun protes. Saking khawatirnya ya. Dengan apa? Dengan potensi yang luar biasa yang ada pada diri manusia gitu ya. Wah ini ngeri bener makhluk ini ya. Kalau dijadikan khalifah ini punya potensi yang merusaknya juga ngeri sekali gitu. Sampai-sampai malaikat pun bisa sampai protes. Bayangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul memamerkan atau memuja sekali manusia makhluk ciptaannya ini ya sebagai yang terbaik itu loh. Ini loh ciptaanku yang terbaik gitu ya. Sampai Tuhan bayangkan Allah sampai pun rela diprotes oleh malaikat bayangkan gitu ya. Bahkan iblis bahkan walk out gitu kan. Iblis bahkan tidak hanya protes nggak mau betul-betul nggak mau menerima. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis malaikat enggak terima ini apa-apaan makhluk manusia ini sebagai makhluk yang terbaik. Begitu ya. Bayangkan ini sudah dibanggakan setinggi langit oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu ya. Kalau kita nggak sesuai dengan harapan Allah, malu kan gitu ya. Ini kalau anak itu seperti seorang anak yang oleh orang tuanya sudah dibanggakan sekali di depan halayak. Ini loh anakku yang paling hebat ini gitu ya. Ternyata di kemudian hari anaknya malah tidak benar gitu ya. Jadi begitulah. Orang yang hebat bisa punya potensi merusak gitu ya. Orang cerdas kalau cerdasannya digunakan untuk yang tidak baik akan lebih membahayakan daripada orang yang tidak cerdas. Nah, ini manusia adalah diberikan potensi yang tinggi sekali gitu ya. Dan Allah menaruh harapan yang besar sekali sampai dibanggakan di hadapan malaikat, di hadapan iblis gitu ya, sampai diprotes malaikat, sampai diprotes keras sekali oleh iblis gitu ya. Jadi apa ya? Saya bisa mengatakan Allah itu mm, menaruh harapan atau membanggakan yang sangat luar biasa kepada manusia itu ya. Bahkan apa istilahnya? Mempertaruhkan mungkin bahasanya berlebihan kalau situ ya tapi seperti kira-kira seperti itulah Allah mempertaruhkan dirinya mempertaruhkan zatnya ya hanya untuk apa hanya untuk mengatakan bahwa manusia adalah the best creation kan gitu ya adalah yang terbaik ya kalau seperti itu ya nah kalau kita nggak menyadari itu dan tidak sesuai dengan yang Allah harapkan ya keliru sekali ya. Nah, kok kita nggak ngerti bahwa kita itu yang terbaik, kalau kita menjadi yang lemah itu kan keliru ya, tidak memahami jati diri kita. Nah, teman-teman sekalian, ini sebagian kecil daripada penjelasan-penjelasan ilmiah ya. Salah satu kehebatannya ya, manusia itu adalah ternyata di dalam diri manusia itu tersusun dari sel ya sel-sel ya kita kan ada partikel di dalam diri kita yang menyusun struktur tubuh kita ya termasuk potensi dan lain-lain di dalam diri kita itu jumlahnya nggak sembarangan ya. Temuan ilmiah mengatakan bahwa di dalam diri kita terdapat 37,2 triliun sel ada yang mengatakan 40 triliun dibulatkan. Bayangkan 37,2 triliun sel yang ada di dalam diri kita. Jadi apa yang nggak ada, gitu ya? Jadi hampir semuanya ada, gitu. Jadi makanya ya itulah hebatnya luar biasa itu, gitu. Sangat hebatnya manusia itu. Bayangkan ini yang menyusun kita itu ada 37,2 jenis eh, potensi ya yang ada di dalam tubuh kita. Masa sih kita nggak bisa memanfaatkan sebagiannya?
Nah, ini hebatnya. Bayangkan, jadi sudah tersedia tersedia begitu melimpah di dalam diri manusia ya potensinya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di dalam fisika kuantum ya, saya tidak expert dalam bidang ini tentu saja ya, tapi kita dapat membaca banyak literatur tentang fisika kuantum ya, bahwa di dalam diri kita atau di dalam alam raya ini juga ya, itu ada partikel yang memang kalau dibelah ya menjadi kecil, lebih kecil lagi, termasuk di dalam diri kita tadi itu ya. Kalau sel-sel itu dibelah sebagai kecil sekali, sampai kecil sekali nanti sampai pada yang terkecil itu sampai nggak bisa terdefinisikan kan nanti ada nama apa atom, proton, terus dan seterusnya itulah elektron dan seterusnya itu yang ke bawah itu ya. Nah, nanti di situ ada yang disebut dengan di situ medan kuantum yang nanti ada yang paling kecil yang menyusun kita ya. Yang paling kecil itu sudah sulit didefinisikan. Sebenarnya yang paling kecil itu sudah kehampaan gitu ya. Jadi sudah sesuatu yang tidak ada gitu ya. Jadi sebenarnya kita yang ada dalam diri kita itu adalah sesuatu yang unik gitu ya. Bahkan kalau diteliti-teliti sampai sesuatu yang terkecil bahkan sebuah kehampaan. Jadi siapakah diri kita itu ya? Eh, Ada partikel yang kecil itu. Nah, itu sebenarnya yang di dalamnya itu nggak lagi eh, material. Jadi kita itu susunan terkecil kita itu yang paling kecil itu nggak lagi material, tapi sudah berupa energi. Jadi sudah berupa energi. Jadi kita itu nggak lagi fisik sebenarnya kita pada aslinya energi. Ya betul ya. Makanya kita kan dalam Islam memahami bahwa kita kan aslinya ruh kan gitu kan ruh. Jadi itu susunannya sebenarnya yang paling kecil susunan energi. Nah ada yang mengatakan yang terkecil itu particle of God gitu ya. Jadi yang menghidupkan kita itu adalah partikel yang luar biasa itu ya, yang sebenarnya energi. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an ya teman-teman sekalian, Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Bayangkan ini ya, ini luar biasa. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, saya jadikan manusia dari tanah ya. Wa idza sawaitu dan setelah semuanya siap ya, ready ya, semuanya sudah oke ya, bentuk penciptaannya. Wa nafakhtu fihi min ruhi kemudian saya tiupkan ke dalam manusia itu ruhi, ruh saya, roh ciptaanku gitu. Berarti jadi secara apa secara pemahaman sederhananya berarti di dalam diri manusia itu ada ruh Allah. Nah, ini kita hati-hati untuk memaknainya ya, bukan berarti di dalam diri kita adalah Allah, bukan ya. Tapi kita memang percikan kan gitu kan. Di dalam ayat ini surat Shad ayat 71 juga kita berarti kan percikan Allah gitu. Nah, ya itu tadi makanya kita paham betapa hebatnya, hebat sekali dong karena kita adalah percikan daripada Allah. Jadi manusia itu diberikan potensi yang mirip-mirip, dalam tanda kutip dia mirip-mirip dengan Allah. Jadi manusia itu adalah pencipta kedua gitu. Karena dia diberikan potensinya. Nah, nggak heran kalau sekarang di apa dunia modern itu banyak teman-teman yang luar biasa ya, extraordinary itu ya. Karena apa? Ya karena manusia diberikan percikannya, manusia adalah percikannya Allah. Itu ya. Khalifatullah, representative of Allah, ruhullah itu. Wa nufikha fihi min ruhi, berarti di dalam diri kita bersemayam. Saya mengatakan di sini ya untuk memudahkan pemahaman, seperti ada chip ya, ada chip yang dipasang oleh Allah di dalam diri kita, chip yang terhubung kita dengan Allah gitu. Karena kita kan ruhullah kan gitu ya. Jadi percikan dari Allah, ada potensinya Allah, ada kehidupannya dari Allah, dari sesuatu yang disorotkan dari Allah langsung pada kita. Ya hebat sekali betul karena ada semayam potensi ketuhanan dalam tanda kutip seperti itu. Dan kita terhubung dengan Allah dong, ya kan? Nah, karena ada percikan ruhnya Allah kan gitu kan. Nah, jadi luar biasa betul. Makanya saya membahasakan di sini, di situ ada nurullah, ada chipnya Allah. Kalau kita bilang, saya bilang seperti itu. Jadi kita terkoneksi dengan Allah sebenarnya gitu, gitu. Mestinya harusnya seperti itu kita menyadarinya gitu, ya kan? Karena sudah dipasang chipnya kan gitu di dalam diri kita. Jadi ditiupkan kepada diri kita ruh Allah. Jadi tinggal kita mengaktifasi, mau aktifasi enggak kan gitu ya.
Nah, mengkoneksikan enggak ini chip sudah ada gitu. Terkoneksi enggak dengan Allah kan gitu. Nah, makanya Allah mengatakan dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari tulang urat leher kita. Ya ini maksudnya. Ya karena Allah ada dalam diri kita kan gitu kan. Ruhi wa nufufi min ruhi kan itu tadi kan. Jadi ya mohon maaf jangan saya dikatakan wahdatul wujud ya, tapi dalam pemahaman dalam arti kita itu terhubung dengan Allah kan gitu ya. Kita terhubung dengan Allah karena yang ditiupkan kepada kita adalah Ruhullah kan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Nah, dalam perspektif lain saya di sini memberikan penjelasan ya. Ini saya juga membaca beberapa juga ikut mengikuti beberapa penjelasan-penjelasan ilmiah yang berbasis psikologi ya. Jadi maka di situ ada titik temu ya ternyata ya. Dalam diri kita ada cahaya Allah, nurullah. Saya mengatakan cipta Allah itu. Allah telah memberikan ruhnya ya. Nah, Nah, inilah yang saya sebut sebagai nafsul mutmainnah, ya potensi jiwa murni. Saya menyebutnya jiwa murni. Jiwa murninya manusia, ya kita itu jati diri kita itu adalah ruhullah kan gitu dari ayat ini ya. Nah, ini kita sedang memudahkan pemahaman ya, jangan berdebat yang terlalu jauh ya. Jadi supaya kita tahu bahwa sederhananya supaya kita memahami bahwa kita itu terkoneksi dengan Allah dan ada potensi yang luar biasa besar yang ditransfer oleh Allah ke dalam diri kita dan ada chip yang dahsyat nurullah yang dipasang dalam diri kita itu maksud saya itu ya pemahamannya. Nah, teman-teman sekalian, ya ini saya menyebut sebagai nafsul mutmainnah gitu ya. Atau jiwa murninya manusia ini seharusnya ini. Inilah jiwa murni manusia, yaitu chipnya Allah, yaitu ruhullah cahaya Allah yang harus terkoneksi dengan Allah. Inilah jiwa tenang, saya mengatakan jiwa tenang berkelimpahan. Ini dalam beberapa training apa eh, financial freedom ya, ini sering digunakan. Inilah jiwa tenang yang berkelimpahan, yang penuh kasih sayang, yang full of kindness gitu ya. Semuanya serba tenang, serba baik gitu ya. Nah, ternyata ada penelitian ya, teman-teman sekalian, ada penelitian oleh Dr. David Hawkins ya. Beliau itu meneliti tentang energi manusia. Karena menurut beliau itu alam kehidupan ini terdiri dari sebenarnya terpengaruh dari alam energi. Jadi apa yang terjadi termasuk dalam kehidupan kita yang kita alami itu asalnya dari alam energi sebenarnya kan gitu ya. Beliau mengatakan seperti itu. Dan energi manusia menjadi penting kata beliau. Dan beliau meneliti itu energi-energi manusia ada beberapa level ya banyak sekali. Saya ada kutipannya. Nah, eh, ternyata ada hubungannya dengan ini. Nah, nafsul mutmainah ini kalau diskalakan itu, kalau menurut beliau itu adalah energi 200 ke atas. Jadi manusia harus ada dalam vibrasi energi 200 ke atas. Nanti di pertemuan lain kita akan membahas tentang vibrasi energi dan frekuensi tubuh manusia ya. Jadi ini ada kesinambungan dengan temuan ilmiah. Jadi teman-teman sekalian, kita itu punya energi baik, energi buruk tadi ya. Nah, nafsul mutmainah itu jiwa yang ruh yang baik itu adalah ada dalam kalau secara ilmiah ada dalam skala energi 200 ke atas. Mohon maaf ini mungkin agak terburu-buru ya. Dan waktu kita bisa berdiskusi agak lebih mendalam supaya tidak eh, apa tumbang tindih dalam memahaminya ini ya. Intinya dalam temuan ilmiah ini ada kesinambungan dengan ayat Allah. Oke, jadi setelah menyadari jiwa murni manusia harus beranjak satu langkah lagi untuk melepas egonya. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, setelah itu kita pertama kan kita memahami ya bahwa kita tuh hebat sekali. Hebat sekali kita itu wakilnya Allah, kita itu ada ruhullah, kita itu cahaya Allah, kita itu di dalam diri kita ada chip yang terhubung dengan Allah, the best one ya, the greatest creation of Allah gitu ya. Oke. Nah, tapi di situ nggak boleh kita berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai di situ, yang ada kita sombong, ya manusia itu hebat, tidak mengakui Tuhan, yaitu yang terjadi kepada orang-orang ateis ya, orang-orang yang juga mereka menyadari kelebihannya, tapi tidak terhubung dengan Allah. Ya, kita nggak boleh sampai di situ, tapi harus kita beranjak mundur satu langkah lagi, mundur satu langkah lagi itu bahasa saya seperti itu ya. Kita harus menyadari bahwa yang hebat-hebat itu yang semuanya itu bukan lagi kita.
Itu bukan kita ya. Kita menyadari hebat manusia, setelah itu kita mundur lagi satu langkah. Itu semua adalah Allah. Nah, inilah titik pasrah, titik Islam, titik pasrahnya. Sehingga kita memasuki, saya menyebut di sini memasuki titik nol. Jadi melepas ego kita. Jadi kita nggak lagi kita merasa hebat, merasa nggak lagi karena semua punya Allah itu. Jadi ada balancing gitu ya, memasuki titik nol. Titik nol itu adalah ya kepunyaan Allah itu. Ya, kita tidak bisa mengklaim semuanya, jadi kita tidak bisa menyombongkan lagi gitu ya. Jadi titik pasrah itu, titik beriman itu, titik membesarkan Allah adalah titik terbesar yang sebagai pengakuan manusia atas jati dirinya, atas kehebatannya, sekaligus juga mengkoneksikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, ternyata agak banyak ya. Kemudian terburu ini. Soalnya ini saya ngerekamnya juga sambil cari-cari signal dan apa mudah-mudahan terselesaikan. Kalau belum nanti saya episode kesempatan. Oke, oke ini yang ini sudah saya jelaskan. Oke. Nah, nah, sebagai lawan dari nafsu mutmainah, sebagai lawan dari jiwa murni berkelimpahan, saya menyebut istilah diri kita itu adalah jiwa murni berkelimpahan atau juga nafsu mutmainah ya dalam diri kita itu. Nah, kalau di skala energi itu energi 200 ke atas. Apa sih itu? Itu adalah skala energi yang dibuat oleh tadi ya Dokter Hawking itu tadi ya. Itu secara ilmiahnya. Nah, itu ada teori-teorinya juga secara ilmiah ya untuk improving energi ada juga ya. Nah, oke. Tapi juga ada sifat-sifat rendah manusia ya. Sifat rendah manusia adalah energi buruk di bawah 200. Sebentar. Kok ini saya nggak anu ya, saya sudah. Oh ya ada di bawah ya. Ayatnya ada di bawah. Oke. Jadi nah, oleh karena inilah teman-teman sekalian, mari kita lihat di ayat ke Al-Anfal ayat 2. Perhatikan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin mereka adalah yang ketika disebut asma Allah wajilat qulubuhum hatinya bergetar, tremble ya. Ada getaran, ada vibrasi. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ketika dibaca ayat Allah itu ada getaran, ada perasaan ya. Eh, Not in our mind ya, not in our thinking but in our heart ya. Ada perasaan, ada something di dalam diri kita. Zadatum imanan, rasa percayanya bertambah, trust in Allahnya bertambah gitu ya wa ala rabbihim yatawakkalun dan percaya sekali kepada Allah ya putras in Allah gitu ya jadi ikhtiar ada ya tapi saya sedang nggak membahas ikhtiar ya kita di sini sedang mendirect keimanan kita pada titik nol keimanan yang yaitu menemukan Tuhan gitu ya. Oke, lain-lain waktu nanti kita bisa bahas lagi yang lain. Nah, jadi ini titik intinya. Jadi mereka yang al-mu'minun haqqo. Tadi di atas kan illalladzina amanu ya, teman-teman ya, illalladzina amanu. Mereka yang dapat bisa mengakses kelebihan dirinya yang energi ya apa 200 ke atas dan apa tadi potensi 37,2 triliun itu mereka adalah amanu. Salah satu indikasinya dalam ayat ini ada banyak sebenarnya ya, tapi ayat ini sekedar sebagai keyword saja. Di sini adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika Allah disebut, maka hati bisa bergetar. Kenapa? Ya tadi itu karena chip yang ada di dalam dirinya itu terhubung dengan power utamanya kan. Dengan satelit utamanya. Kalau kita tidak ada lagi itu, nggak ada lagi getaran itu ketika Allah disebut atau ayat Tuhan, nggak ada malah yang ada dalam diri kita bercanda atau membantah ataupun yang lain-lain, maka itu dipertanyakan. Berarti chip kita nggak terhubung dengan sumber power semesta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu ya. Yang harus kita asah adalah hati kita kan gitu. Dan seringkali untuk mengasah ini menurut saya nggak cukup untuk membahas-bahas. Banyak orang yang ilmunya setinggi langit bisa menjelaskan detail tapi nggak ada rasa iman. Di sini kita akan belajar menemukan rasa iman gitu ya. Salah satu caranya tadi itu menuju titik nol. Kita mengenolkan diri kita, nggak ada lagi yang hebat-hebat kita. Seringkali kan kadang kita memahami agama sebagai yang paling benar, paling pintar gitu ya, menafsir paling pintar gitu ya, seperti itu ya. Kita ingin menundukkan semuanya sehingga kita di sini ingin belajar rasa iman kan gitu ya. Jadi
Ini tandanya adalah wajilat qulubuhum. Jadi ada bergetar kalau disebut asma Allah. Kenapa? Ya karena chip ruhullah, cahaya Allah, jiwa murni itu terkoneksi dengan sumber powernya kan gitu ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Nah, ini ada terapi-terapinya nanti ya yang bisa kita upayakan bagaimana kita mengkoneksikan chip ketuhanan ini dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dibacakan ayat Allah itu ya. Itu akan terhubung akan mengingat Allah. Nah, ini nanti sebenarnya dalam treatmentnya nanti ini yang perlu kita lakukan untuk apa? Untuk mempertebal iman, untuk menjaga kalau secara ilmiah menjaga energi 200 ke atas gitu ya. Untuk mengakses sumber potensi yang besar sekali dalam diri kita. Baik. Nah, ya ini saya kira sudah saya jelaskan tadi. Nanti boleh saya bagi juga ininya untuk sebagai bahan renungan kita bersama ya. Terus nah, wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini. Jadi wa nafsi wa ma sawaha dan demi jiwa yang telah kami tegakkan, kami buat dengan baik tadi ya. Nafsin ini saya sebut dalam istilah saya tadi di atas nafsun mutmainah atau bahasa lainnya jiwa murni yang berkelimpahan tadi ya. Murni itu ya yang dari ruhullah, cahaya Allah, nurullah itu ya. Nah, tapi falhama fujurha wa taqwaha. Tapi di sana juga ada fujurnya. Tapi apa its origin gitu. Yang aslinya itu adalah yang tadi wa taqwaha sebenarnya ya. Yang ruhullah itu yang wa taqwaha itu cahaya Allah itu. Tapi ada namanya saya menyebut variabel pengganggu gitu ya. Ada variabel pengganggunya yaitu fujur gitu. Jadi ada variabel pengganggunya. Makanya pekerjaan kita itu adalah menjaga bagaimana jiwa murni ruhullah cahaya hulullah itu tidak tertutup oleh fujur. Maka kerjaan kita adalah apa? Qad aflaha man zakkaha, selalu mengusap membersihkan supaya dia tidak berdebu dengan fujur sehingga terus terhubung dengan Allah. Kalau secara ilmiah sehingga energi kita tetap dalam energi 200 ke atas gitu. Sehingga kita menimbulkan vibrasi kebaikan dan terkoneksi dengan Allah. Wajilat qulubuhum. Waqad khaba man dassaha, dan rugi orang yang mengotorinya gitu. Jadi orang-orang yang kotor jiwanya itu sebenarnya kenapa? Karena jiwa murninya itu yang tadi yang Allah berikan itu tertutup oleh fujur kan gitu ya, berdebu-debu sehingga dia tidak mengetahui mengetahui potensi dirinya, tidak mengetahui dirinya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini saya jelaskan di bagian ini ya tadi. Oke, ya ini sudah saya review. Ini karena durasinya saya terbatas juga ya. Nanti pas offline apa pas direct meeting ya Zoom kita bisa diskusikan lagi. Yang intinya kita sudah teman-teman saya tidak menggurui sudah eh, banyak ya. Ya tentu yakin sekali lebih hebat dari yang saya tuliskan di sini ya. Nanti kita bisa bertukar pendapat untuk menemukan meaning sebenarnya ya, teman-teman ya. Kita nggak hanya ingin menemukan understanding. Sebenarnya tujuan dari materi ini ingin menemukan meaning dan rasa iman. Bukan hanya understanding yang debatable, kadang-kadang merasa kita paling bisa, tapi kemudian kita kosong keimanan. Nah, ini di sini sudah saya jelaskan tugas kita adalah menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya itu ke atas. Nah, saya memberikan penjelasan tadi itu. Jadi ada orang yang apa? Nih, orang terbagi ke dalam beberapa di sini ya. Eh, oke, oke. Ada orang beriman yang signal keimanannya sangat lemah, gitu ya. Orang beriman, tapi signal keimanannya sangat lemah, banyak tertutupi oleh fujur, gitu ya. Imannya itu boleh jadi pandai juga ya, secara ilmu ya, secara iman nggak ada, gitu ya. Ini ada juga mukmin doif dan orang tidak beriman yang lemah. Ada orang yang tidak beriman lemah lagi, ya, gitu ya. Jadi nggak tentu nggak beriman dan dia tidak menyadari potensi dirinya gitu ya. Dan seterusnya ini nanti saya simpulkan biar agak lebih mudah, lebih singkat waktunya gitu ya. Toh nanti kita dalam pertemuan yang direct meeting Zoom kita bisa diskusi lagi. Jadi intinya tadi di atas itu ya teman-teman sekalian. Jadi ada orang yang hebat menggunakan potensi yang hebat-hebatnya itu ya. Adalah banyaklah orang-orang
yang dapat menggunakan potensinya ya. Ya mungkin sebut saja orang-orang Israel itu hebat-hebat kan ya. Oke, menguasai sekian persen ekonomi dan lain-lain hebat kan. Keren kan, luar biasa kan, sedikit orang kan gitu ya. Tapi kan nggak terkoneksi kan di situ kan. Dia tahu kehebatannya hanya di satu sisi, tapi koneksi vibrasinya nggak terhubung dengan Allah, itu kan kekeliruannya di situ ya. Dan memang kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah kan teman-teman kan kita bisa baca juga ya, walaqad faddalna ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Coba ya nanti kita bisa diskusi lagi ya. Manusia hebat dalam ayat ini dijelaskan yang the best one lagi, the best creation lagi, itu di situ potensinya Bani Israel itu. Tapi kalau merusak ya paling lebih merusak lagi tentu saja kan gitu kan. Nah, di Al-Baqarah itu ya di ayat-ayat awal lah. Ya, seperti itu. Nah, itu hebat, tapi kan enggak kan keliru, kan harusnya tetap si chip ini terhubung dengan Allah ya. Itu enggak terhubung, tapi dia tahu bisa memaksimalkan potensi yang 37,2 triliun itu ya untuk yang lain, tapi ya ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang paling berbahaya, diberikan kelebihan yang dahsyat, summa radadnahu ila asfalis safilin itu. Summa radadnahu asfala safilin gitu ya. Nah, sementara ada orang yang betul-betul lemah, inferior, merasa tidak punya apa-apa, miskin, lemah ya. Pokoknya nggak ngerti bahwa dia itu makhluk hebat gitu ya. Nggak ngerti, bahkan beriman juga enggak, ini udah minta ampun dah. Ya. Tapi yang lemah ada dua ya. Yang tadi mukmin dhaif, dia ada imannya sedikit sekali. Pokoknya seorang mukmin yang nggak merasa dirinya tuh hebat, terus pokoknya orang yang sangat lemah, merasa tidak punya kelebihan, nggak sadar jati dirinya. Terlebih lagi yang kafir, udah kafir terus dia nggak mengerti bahwa dirinya itu hebat, terus pokoknya udah kacau balau itu ya. Inferior, miskin, remah dan seterusnya. Itu selalu negative thinking, sudah pokoknya low energy semuanya itu. Nah, itu juga yang itu parah gitu. Itu parah. Nah, yang diharapkan Allah itu menyadari kehebatannya, bisa memaksimalkan kehebatannya, bisa menjadi khalifatullah fil ard, menyadari bahwa di dalam dirinya banyak potensi yang hebat sekali, bahwa dirinya adalah ruhullah dan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang Allah mau gitu. Jadi setelah kita paham materi ini, kita nggak selayaknya sebagai manusia kita merasa khawatir, merasa apa namanya inferior. Enggak tuh, kita hebatnya itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita menyadarinya betul dan mengkoneksikan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menariknya ke dalam titik nol keimanan, kan gitu kan. Sehingga di situ hebat tapi confident, hebat tapi kemudian juga eh, apa namanya dia juga tidak menyombongkan dirinya ya, karena itu semua punya Allah, itu yang dimauai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manusia yang sadar jati dirinya adalah manusia yang terus menjaga nafsul mutmainahnya itu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengolah kehebatan-kehebatannya itu seiring dengan terhubungnya dengan Allah, menjadi manusia yang mampu menjadi khalifatullah. Nah, ini ada langkah-langkah. Saya sudah buat treatmentnya sebenarnya. Dan ini teman-teman, mohon maaf ya, saya terus terang disclaimer, saya bukan yang sudah hebat ya, saya sedang belajar gitu ya. Saya sedang belajar. Nah, ini treatment yang bisa kita lakukan. Saya sendiri juga mencoba untuk belajar, sementara di banyak kehidupan saya yang lain, banyak dulu pernah mendiskusikan ayat-ayat dalam perspektif rasionalitas, tapi kali ini dalam materi ini Tazkiyatun Nafs, kita ingin mendirect pemahaman ini dengan latihan ya, tidak latihan untuk mendirect keimanan kita, in charge dengan Allah, improve energi kita ke dalam level 200 ke atas. Nah, ini ada, saya sudah jelaskan treatmentnya, berapa skillnya dan sebagainya. Ini ada treatment latihannya di sini. Pahami hal di atas, masukkan ke dalam hati sanubari. Jadi untuk memahami, saya kira paham, understanding ya, only understanding easier ya, very easy for us ya, saya kira. Tapi mencoba untuk kita merenungkan. Jadi sebenarnya ini
lebih kepada renungannya, lebih kepada bagaimana kita merenungkan sampai kepada level hati kita berlatih seperti itu. Terus yang kedua, lakukan afirmasi dengan membaca ayat tentang jati diri manusia dalam sholat dengan merenungi maknanya. Jadi kalau treatment ini saya lakukan belajar, ini sering saya membaca misalnya dalam sholat itu membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi ayat-ayat itu kita baca dan sholat. Jadi dalam sholat itu yang kita baca nggak sembarang ayat ya, tapi ayat-ayat yang kita memahami artinya dan menghayati sehingga masuk gitu di dalam keimanan kita. Jadi pilih ayat-ayat yang kita mengingatkan koneksi kita dengan Allah. Kayak tadi misalnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini pas baca ayat itu kita memahami oh ini loh maksudnya kan seperti itu ya. Jadi itu saya mengatakan menginstal ya, menginstal jati diri, pemahaman tentang jati diri manusia ke dalam melalui sholat kita. Nah, yang kedua tentu saja kan tugas kita tadi adalah selalu menghubungkan diri kita dan Allah ya. In charge dengan Allah, mengasah chip ketuhanan kita selalu terhubung dengan Allah. Pada saat sedang sholat sebenarnya kita kan sedang mengaktifasi chip ruhullah itu ya. Sedang mengaktifasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam temuan ilmiah sedang meng-up level energi kita gitu kan ketika alhamdulillahirabbil ya, ketika Allahu Akbar ya, Allah is the greatest one ya. Everything is small ya. Allah hanya the only one in front of us gitu. Jadi dan sudah alhamdulillahirabbil kita belajar fokus. Sholat dengan khusyuk mindfulness gitu. Nah, kita kan berusaha begitu ya dalam diri saya ketika ketika kita sholat kita betul-betul kita seperti kita berusaha untuk fokus untuk masuk ke dalam dimensi ruang kuantum itu ya. Kepada level level abstrak gitu ya, kepada level abstrak sehingga eh, konsentrasi kita masuk. Belajar yang mohon maaf sekali saya disclaimer saya belum bisa tapi ini latihan yang menurut saya bisa ya, sebagai treatment kan kadang kita nyari-nyari gimana caranya ya supaya khusyuk tuh. Kadang saya membayangkan kalau sholat ya Allah saya teringat ana ruhullah dalam tanda kutip ya mohon maaf jangan salah paham. Saya mengaktifasi ruh yang ada di dalam diri saya agar saya hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau enggak ya kalau pas lagi sudah takbir kita menghilangkan apa yang visual yang material kita membayangkan kita sudah masuk ke dalam alam energi ke dalam alam kuantum kalau secara ilmiah ya sehingga kita di situ enggak ada lagi tabir ya gitu jadi kalau sudah masuk alam itu kita terkoneksi semua dengan malaikat dengan Allah dengan yang lain-lain gitu jadi seru apa ya kan seru seperti kita menemukan alam raya lain kita bayangkan seperti itu ya sehingga kita nanti ada rasa terkoneksi. Nah, zikirlah sepanjang waktu. Ya, biasa-biasa. Mohon maaf ini biasa-biasa ya, terus terang aja. Tapi kan kan ada tiga hal ya. Rumusnya ada tiga hal. Insya Allah kalau tiga hal kita lakukan ya insya Allah. Yang pertama adalah kita eh, praktek. Yang kedua adalah konsisten. Yang ketiga adalah full heart, full iman. Ada tiga. Kalau kita nggak pernah praktek, ya mau banyak sekali yang kita pahami, enggak, nothing lah ya, pokoknya nothing. Nah, kalau praktek pun nggak konsisten, nggak continue, nggak long term, ya nothing juga. Tapi kalaupun begitu dua-duanya, tapi nggak full heart, mau sholat berapa kali kalau nggak menemukan hati kita di situ, ya itu juga saya kira nothing. Tapi kalau kita menempatkan hati kita di situ, ya jangankan sholat sebulan ya, mungkin 5 hari atau mungkin sholat sekali saja kita akan menemukan something ya di dalam hati kita. Pastilah seperti itu. Dan menurut saya hal-hal seperti itu bukan harus yang orang yang waliullah enggak juga ya. Kalau kita mau meniatkan dengan teknik-teknik yang seperti ini bisa gitu kan dalam psikologi ada teknik mindfulness dan lain-lain itu atau teknik meditasi katakan itu ya. Itu mirip-mirip begitu juga. Muhammad jangan salah keliru ya, jangan saya nanti dikira saya menyamakan sholat dengan meditasi. Emang mirip-mirip juga, nanti lain kali kita bisa diskusi ya. Kalau kita terapkan itu, misalnya teknik mindfulness dalam psikologi, kita bisa kok menemukan rasa itu. Dan saya yakin juga Bapak Ibu pernah menemukan rasa itu. Itu kita akan mendapatkan apa?
wajilat qulubuhumnya, connection of our heart with our God Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih terasa. Nah, jadi dalam materi ini kita memahami jati diri kita adalah kita ada have everything in our heart, in our mind ya, in our body, kita mempunyai potensi bahwa kenapa ya kita udah serba hebat gitu ya. Jadi kita confident ya, confident, dan kita nggak lagi inferior, nggak lagi yang low, nggak ada. Energi low itu nggak ada lagi. Kita tumbuh menjadi manusia yang serba sangat confident. Bagaimana enggak? Karena kita sudah diangkat sebagai Khalifatullah ya, dengan seluruh kehebatannya. Tapi di sisi itu kita juga mundur selangkah menuju titik nol bahwa semua itu milik Tuhan pada titik Islam. Kemudian itu pemahamannya. Yang kedua, kita harus melatih dengan riyadhah, dengan latihan, salah satunya ini ketika sholat atau ketika zikir. Ya boleh pilih lah yang mana aja lah. Ya tapi syaratnya adalah tadi itu ya, praktek. Yang kedua adalah konsisten. Yang ketiga adalah full heart, full iman, mindfulness gitu ya. Nah, sholat ataupun zikir, zikir juga yang mana aja ya kita latih. Yang penting adalah tiga syarat itu. Yakinlah pasti kalau itu dilakukan ada buahnya. Saya yakin begitu. Nah, ataupun ada juga yang pakai Al-Quran ya. Kadang ya Al-Quran, hafalan Al-Quran itu bisa menjadi treatment connection with Allah loh gitu ya. Karena pada saat kita mengingat ayat itu kan kita fokus sekali ya. Fokus sekali. Kita jadi emosi-emosi buruk kita itu terrilis gitu ya, terrilis, kita memasuki energi-energi high energi gitu ya. Itu juga bagus. Jadi ya, kalau berzikir itu sebenarnya kita sedang merawat koneksi dengan Allah dan merawat energi kebaikan kita, energi kehebatan kita sebagai manusia. Oke, teman-teman sekalian, ini ya ini mohon maaf, ini yang kedua, rilis emosi ini sebenarnya treatment psikologi ini ya, treatment psikologi. Monggo lah mau dipakai ini juga. Ini treatment imajinasi psikologi ya. Biasanya para psikolog ada yang menggunakan treatment ini ya. Supaya kita merilis hal-hal buruk atau nafsul amarah dan lawamah kita ya. Tapi sebenarnya nggak harus pakai itu juga, kita pakai sholat ya bisa. Oke, lain waktu kita bisa sharing. Saya mohon masukan, dan saya juga ingin mendapatkan pelajaran dan dari teman-teman sekalian yang tentu saja jauh sekali dari apa yang saya bisa gitu ya, men-share kepada saya pengalaman-pengalaman batin. Ya, kita memang sedang berbicara pengalaman batin, treatment batin ya, karena kita sedang menggunakan Irfani approach gitu ya, treatment latihan ketimbang treatment-treatment kognitif yang banyak diskusi membanggakan diri. Kita berbagi pengalaman spiritual, kita berbagi pengalaman-pengalaman dan punya treatment untuk mengasah rasa, mengasah kepekaan rasa iman kita. Insya Allah seperti itu. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih. Ini mohon maaf agak terburu-buru barangkali ya, agak melompat-lompat. Nanti mari kita berdiskusi lagi tentang materi pertama ini. Boleh di dalam chat juga, dan juga pada kesempatan yang akan datang kita akan bertemu lagi. Tapi sekali lagi sebelum pada materi kedua, besok ya, apapun yang kita sudah pahami, kita coba lakukan treatmentnya bagaimana mengasah keimanan kita dengan full heart, dengan mindfulness ini, agar chip ketuhanan kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berlatih. Insya Allah nanti pada akhir sesi perkuliahan ini kita akan sharing hasil daripada kita punya latihan masing-masing. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi ini bukan dibahas-bahas saja, itu yang saya harapkan ya, terutama pada diri saya. Tapi kita mencoba untuk to practice, dan sehingga kita bisa bercerita apa yang terjadi pada diri kita. Terima kasih teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Eh, Oke, kita akhiri perkuliahan ini dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Oh, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Terima kasih atas segala nikmat, nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat ilmu pengetahuan yang telah Engkau berikan kepada kami. Allah, bukakan pintu hati kami.
Ya Allah, kami ikhlas. Kami ikhlas dengan segala ketentuan, ya Allah. Kami berpasrah kepadamu, ya Allah, ya Rabbana. Kami berpasrah kepadamu karena Engkaulah yang maha tahu mana yang terbaik untuk hamba-Mu, ya Allah. Bukakan hati kami, ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. As'aluka khairu ma fi hadhihi lailah wa ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa ma ba'daha. A'udzu bika min al-kasali wa su'il kibri wa a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Ya Allah, atas rahmat-Mu kami memasuki waktu sore menjelang petang sore hari ini. Ya Allah, segala kekuasaan adalah milik-Mu ya Allah. Engkaulah yang mengatur segalanya ya Allah. Ya Allah, segala puji bagi-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, hamba mohon kebaikan pada malam hari ini, malam nanti hari ini dan setelahnya. Ya Allah, kami mohon perlindungan dari seluruh, seluruh keburukan malam hari ini dan setelahnya. Ya Allah, hamba mohon perlindungan kepadamu dari kemalasan dan sifat takabur. Ya Allah, hamba mohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka dan siksa kubur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya Allah, kami memasuki waktu sore ya Allah dengan segenap keikhlasan dan kepasrahan kepadamu ya Allah. Di atas agamamu, di atas agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang kau turunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kami ya Allah, dan agama Nabi Ibrahim Alaihissalam, seorang yang lurus, selalu tegak menegakkan tauhid kepadamu. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.